Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Bertemu lagi dengan kami dalam perjalanan menggali harta karun Pancasila. Masih berkutat dengan lambang kepala banteng, kami masih penasaran apa-apa yang bisa kita ambil pelajaran dari lambang ini. Tentu saja kepala banteng adalah lambang dari kerakyatan. Sebagaimana banyak dikutip oleh para ahli, lambang kepala banteng ini diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin, seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang banyak mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Setelah kita lihat dari pembahasan sebelumnya, ternyata kita mengetahui bahwa sebenarnya kepala banteng ini adalah transformasi dari lambang Perhimpunan Indonesia. Didirikan mahasiswa Indonesia di Belanda pada 1908. Perhimpunan ini adalah salah satu yang pertama menyandang nama Indonesia dan memiliki bendera merah putih dengan kepala kerbau yang bengis di tengahnya. Arnold Manonutu, anggota pengurus PI, menerangkan bahwa lambang PI itu ditetapkan pada periode kepemimpinan Herman Kartowisastro 1921-1922. Dalam rapat, seorang anggota menanyakan alasan pemilihan kerbau. Semaun, bekas pemimpin PKI yang diasingkan ke Belanda yang hadir dalam rapat itu, menjelaskan bahwa kerbau adalah simbol kerakyatan. Jadi jelas di sini sangat kentara, sangat tegas sekali bahwa kerbau melambangkan simbol kerakyatan. Nah, kerbau ini juga pernah dipakai oleh Pangeran Diponegoro, diabadikan dalam mata uang kertas pecahan seribuan. Ada Pangeran Diponegoro dan di baliknya adalah kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya oleh Hos Cokro Aminoto juga dipakai sebagai lambang pergerakannya. Selanjutnya, kepala kerbau bengis ini oleh Bung Karno sewaktu mendirikan PNI dirubah menjadi kepala banteng. Nah, sehingga di sini telah jelas transformasi kepala kerbau bengis menjadi kepala banteng. Mengapa kami menelusuri sejauh itu? Karena semua terkait dengan semacam hipotesa yang kami susun, yang kami bangun. Kita tahu bahwa sila keempat itu adalah urutan keempat dalam banyak prinsip 5. Ternyata urutan keempat ini mempunyai nilai yang sangat strategis. Dalam sila keempat, nilai dalam sila keempat selain kerakyatan, di situ adalah hikmah dan kebijaksanaan. Tentunya hikmah kebijaksanaan adalah pencapaian terbesar umat manusia dalam keilmuan. Hikmah dan kebijaksanaan diceritakan dalam kisah-kisah agama, yaitu dalam Islam ataupun dalam Kristiani, ketika Nabi Sulaiman diminta memilih antara ilmu atau hikmah dan kekayaan atau kerajaan, kekuasaan, maka beliau memilih ilmu atau hikmah. Sehingga ketika ilmu dan hikmah dikuasai, otomatis kekayaan dan kekuasaan menyertainya. Hikmah dan kebijaksanaan dalam surat As-Saud ayat 20, di situ jelas Nabi Daud diberi anugerah negara atau kerajaan yang kuat.
Nah, apa hubungannya hikmah dan kebijaksanaan dengan negara yang kuat? Nanti kita akan membahasnya. Di prinsip yang lain, kita melihat Poncosudho yang keempat dari Peksi, Pekso, Sabdo, Pandito, Ratu. Urutan keempat tentulah Pandito. Pandito pasti tentang keilmuan. Prinsip 5 yang lain adalah rukun Islam. Rukun Islam di sini kami ambil urutannya menurut urutan lambang kerajaan Samudra Pasai. Di situ ada syahadat, ada sholat, puasa, yang keempat adalah zakat, yang kelima haji. Zakat tentu saja berkaitan dengan maliyah atau ambal atau kekayaan. Jadi urutan keempat adalah tentang kekayaan. Dalam prinsip yang 5 yang lain setidaknya ada 2 ayat, Al-Anfal ayat 72 dan At-Taubah ayat 20. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka. Jadi ada iman, hijrah, jihad, bi amwal, harta, wa anfus, dan benda. Urutan keempat tentu saja adalah harta. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya kita melihat 5 cita-cita nasional Indonesia. Cita-cita tersebut yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Cita-cita kedua yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cita-cita ketiga, untuk memajukan kesejahteraan umum. Cita-cita keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan cita-cita kelima atau sebagai buahnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga urutan yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa kaitannya urutan keempat ini kalau semuanya kita kumpulkan? Ada Pandito, ada hikmah kebijaksanaan, ada mencerdaskan kehidupan bangsa, ada amwal atau kekayaan, dan yang terakhir adalah rukun Islam keempat adalah zakat. Maka ketika kita kaitkan dengan nabi atau raja terkaya yaitu Nabi Sulaiman, maka sangat jelas hikmah dan kebijaksanaan atau penguasaan ilmu pengetahuan akan membawa kerajaan yang kuat. Dan siapa yang membawa ilmu dan pengetahuan tersebut? Ilmu pengetahuan tersebut dibawa oleh rakyat. Hikmah dan kebijaksanaan itu tempatnya ada di rakyat, di pelosok-pelosok negeri, di angkringan-angkringan, orang-orang di seluruh pelosok, di desa-desa terpencil, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah yang terpencil, di seluruh rakyat. Disitulah ada hikmah dan kebijaksanaan. Kalau bahasa di Poncosudho, disitulah adalah Pandito. Sehingga semua orang yang bersifat pandito, maka dia bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang luas. Dengan bangsa yang terdidik, bangsa yang cerdas, dan nanti akan diikuti tanduk satunya yaitu kesehatan, atau dalam bahasa Quran, bastatan fil ilmi wal jisim, itu adalah kakeknya Nabi Sulaiman, Raja Talut, dalam surat Al-Baqarah 247. Dia diangkat jadi raja karena mempunyai
bastotan fil ilmi wal jisim, ilmu dan jisim, ilmu dan raganya samapta, siap untuk memimpin. Nah, maka sebagai bangsa, karena cita-cita nasional keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka harus dibarengi dengan strategi kesehatan nasional yang menjamin anak-anak kita sehat jiwa dan raganya. Kembali kepada kepala banteng, setidaknya kami melihat ada dua karya Sunan Kalijogo yang berkaitan dengan banteng. Yang pertama dalam syair, dalam tembang ilir-ilir, dalam syairnya terdapat bocah angon, cah angon penekno blimbing kui. Di situ terdapat subjek, yaitu adalah bocah angon. Siapakah bocah angon tersebut? Nah, dalam karya yang lain, dalam semut-semut ireng, di situ terdapat jelas, yaitu semut ireng, anak-anak sapi, kebubung kang anyabrang kali pengawan. Nah, di situ ada dua, yaitu sapi dan kebubung. Kebubung adalah banteng. Sehingga jelas transformasi dari sapi, dari kerbau menjadi kepala banteng sangat jelas. Nah, yang semut-semut ireng tadi banyak ditafsirkan sebagai rakyat. Sehingga dalam benak kami, ini pendapat pribadi, namun bisa dikonfirmasi dengan fakta sejarah. Jadi rakyat itu memang awalnya memang tidak terlihat semut ireng, nanti akan naik derajat menjadi sapi. Nah, permasalahannya sapi ini mempunyai konotasi yang cukup negatif. Nah, derajat sapi ini nanti akan ditingkatkan lagi menjadi derajat kebubung atau banteng. Jadi rakyat ini harus dipimpin menjadi banteng. Nah, tentu siapa yang memimpin? Tentu yang memimpin adalah penggembala atau bocah angon. Nah, konsep rakyat sebagai sapi, bahkan sapi betina atau sapi perah, itu pernah disampaikan oleh Hosdokro Aminuddin dalam pidato beliau yang terkenal. Tuan-tuan, sungguh besar nama kongres ini, Kongres Nasional. Nama ini, perkataan nasional, tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI atau menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres, tetapi semata-mata hanyalah menunjukkan salah satu daripada maksud pergerakan SI, yaitu akan menaik tangganya kebangsaan. Dan di dalam kongres ini akan kita bicarakan, yaitu usaha pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas pemerintahan Zelbesur, atau supaya sedikitnya penduduk Bumi Putra lekas diberi hak akan turut bicara dalam perkara pemerintahan. Orang semakin lama semakin merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda. Bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perah yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat kemana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan. Dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak turut berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Dengan pidato tersebut, kami berasumsi bahwa sapi perahan adalah kondisi
rakyat yang masih dalam belenggu apapun itu. Nah, beliau Bung Karno adalah salah satu dari murid-murid Hos Cokro Aminoto. Tentu beliau sangat paham akan konsep rakyat sebagai sapi perah. Kami menduga bahwa Bung Karno terinspirasi dari ajaran-ajaran Hos Cokro. Bung Karno mencetuskan ide tentang Marhainisme. Kalau kita baca di Wikipedia, Marhainisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa. Sehingga konsep ini adalah konsep pembebasan atau konsep anti penjajahan. Ketika kita kembali ke sebuah hadis yang sering kita kutip dalam sesi sebelumnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban apa-apa yang dipimpinnya. Dalam penafsiran yang lain atau pengertian yang lain, setiap kamu adalah gembala dan penggembala akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Sehingga kita ini adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin, setiap kita adalah penggembala, setiap kita adalah bujang anon. Paling tidak memimpin atau menggembala diri kita sendiri dan keluarga kita masing-masing. Apalagi panjenengan yang memimpin sebagai kepala desa, pemimpin kecamatan, kabupaten, gubernur, bahkan presiden, tentulah mempunyai predikat bocah angon dalam level yang sangat tinggi, mempunyai tugas memimpin rakyat, memimpin kerakyatan yang dipimpin, memimpin rakyat yang dilambangkan sebagai kepala banteng. Dalam diskusi kami yang sebelumnya, kepala banteng adalah rakyat yang mempunyai dua tanduk, rakyat yang sehat dan rakyat yang cerdas. Ini tugas para pemimpin, menggembalakan rakyat tersebut menuju kepada paling tidak rakyatnya sehat dan memberikan pendidikan yang layak. Rakyat dari kata ro'iyah telah kita bahas dalam sesi yang lain berkaitan dengan umat. Secara harfiah, kata umat adalah sebuah kata dari dan frasa dari bahasa Arab ummah, yang berarti masyarakat, bangsa, manusia. Terambil dari kata amma ya umum, yang berarti menuju, menempuh, atau meneladani. Dari akar kata ini terbentuk pula kata yang berarti ibu, dan imam yang berarti pemimpin. Nah, apa kaitannya rakyat dan kerbau atau banteng atau sapi? Seperti yang dikutip dalam pidato Hos Cokro, bahwa jangan sampai rakyat itu dijadikan sebagai sapi perahan yang diambil susunya, diambil tenaganya, dikasih makan sekedarnya saja. Kalau sudah akhir, masuk ke pejagalan, diambil dagingnya. Jadi rakyat sebagai subjek belaka. Nah, bagaimana menyikapi ini? Apakah ada informasi terkait dengan hal ini di dalam Al-Quran? Maka ini masih dalam hipotesa dan bisa disalahkan atau dikoreksi bila pemikiran kami menyimpang. Dalam Al-Quran kami menelusuri nama-nama surat yang mengandung unsur feminin atau betina atau perempuan atau wanita.
maka bisa kita lihat bahwa paling tidak ada 5 nama surat yang berkaitan dengan sifat feminin, yaitu yang pertama Al-Baqarah atau sapi betina, yang kedua adalah An-Nisa atau wanita, yang ketiga surat ke-19 yaitu surat Maryam, yang keempat adalah wanita yang mengajukan gugatan atau Al-Mujadilah. Surat ke-60 adalah Al-Mumtahanah atau wanita-wanita yang diuji. Kita ulangi: Al-Baqarah, An-Nisa, Maryam, Al-Mujadilah, dan Al-Mumtahanah. Urutan dari kecil ke angka yang besar seolah-olah kalau kita perhatikan mempunyai pola-pola yang unik atau pola tertentu. Diawali dari Al-Baqarah atau sapi betina, sebagaimana beliau Hasjokro sampaikan bahwa tingkat terendah dari rakyat adalah dipandang sebagai sapi perahan saja, diambil susunya, diambil tenaganya, dan diambil dagingnya. Namun demikian hanya dikasih makan sekedarnya. Yang penting hidup, yang penting tidak berontak. Nah, tingkat kedua, kondisi ini akan dinaikkan derajatnya menjadi An-Nisa, yaitu rakyat tersebut dinaikkan derajatnya sebagai wanita yang terhormat. An-Nisa melambangkan wanita yang terhormat, wanita yang merdeka, berhak memperoleh pendidikan. Berkaitan dengan pembahasan sila keempat, tentu saja kami sangat memfavoritkan kisah tentang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan Raja Talut. Bagaimana diawali dengan bastatan fil ilmi, terus Raja Putra, terus keturunannya Raja Daud dan Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Selanjutnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman diberi karunia hikmah dan kebijaksanaan dan kerajaan yang kuat. Dalam kisah Raja Talut ini, salah satu favorit ayat kami adalah ayat ke-248, di mana kita bacakan, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Nah, ini ayat ini sangat spesial menurut kami. Jadi awal mulanya ya dari sini, dari tabut. Kalau kisah ini kita adopsi ke Indonesia, menurut saya tabut ini ya Pancasila ini. Pancasila ini adalah harta karun terpendam bangsa Indonesia. Apalagi di sila keempat ada hikmah dan kebijaksanaan. Maka barang siapa pemimpin negeri ini membawa rakyatnya menuju ke tingkat pendidikan yang levelnya mencapai hikmah dan kebijaksanaan, maka negara ini akan kuat. Dan ini juga salah satu ayat yang sangat spesial. Tentunya kalau kita lihat Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya, raja terkaya, kekayaannya tidak muncul demikian saja secara tiba-tiba, pasti ada sejarahnya. Di antara karunia Allah, kalau kita runut ternyata sejarahnya dari sini, dari mbahnya yaitu Raja Talut. Dan ayat ini adalah ayat yang spesial karena apa? Dia mempunyai kode tertentu. Ayat 248
2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, dan seterusnya. Apakah ada yang tahu deret apa itu namanya? Kalau tidak salah ini adalah contoh dari deret ukur. Nah, demikian pula dalam mencari kekayaan, salah satu yang paling mudah ya ini. Dari modal 2 dijual menjadi 4. 4 jadikan modal, dikembangkan jadi 8. 8 dikembangkan jadi 16. 16 dikembangkan jadi 32. Gimana ndak kaya? Itu rahasia. Ini aneh dan saya kira cukup perlu diperdalam lagi ilmu ini supaya bangsa Indonesia ini jadi negara yang kaya. Ini harus diketahui oleh seluruh umat Islam atau rakyat Indonesia. Ada berita gembira nih, rahasia Nabi Sulaiman kok kaya. Ini sudah sebagian terpecahkan. Selain dari hikmah dan kebijaksanaannya, ternyata leluhur beliau yaitu Raja Talut disandingi oleh tabut. Nah, berita ini ada di surat Al-Baqarah ayat 248 yang memenuhi syarat tentang deret ukur. Ini dengan coba dibayangkan, mulai dari 2 juta jadi 4 juta, 4 juta jadi 8 juta, 8 juta jadi 16 juta, dan seterusnya. Ya, cepat kaya bangsa ini. Nah, ini berita gembira dari Al-Quran. Kembali ke pembahasan yang awal, kembali ke surat An-Nisa, yaitu orang wanita yang merdeka setelah sekelas sapi betina mendapatkan ilmu di surat Al-Baqarah dan lain-lain, maka umat tersebut naik derajatnya seolah-olah menjadi wanita yang merdeka, wanita yang mulia. Kalau kita lihat surat An-Nisa dari mulai ayat pertama sampai ayat ke-8, itu adalah tentang membahas tentang pernikahan, yaitu wanita itu harus dimuliakan. Nah, salah satu hasilnya di ayat ke-9-nya kita bacakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Setelah derajatnya naik menjadi wanita yang terhormat, maka kita harus takut. Takut akan apa? Takut meninggalkan generasi yang lemah. Jadi anak-anak kita tidak boleh tidak sehat, harus kuat. Tidak boleh bodoh, harus pandai. Strategi kesehatan nasional harus mantap, dan strategi pendidikan nasional harus menjamin dan melaksanakan cita-cita keempat bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, surat ke-19, surat Maryam. Tentu saja kita semua tahu beliau adalah wanita yang paling mulia. Sehingga kalau kita lihat dari perjalanannya dari sapi betina menjadi An-Nisa, wanita yang terhormat, menjadi wanita yang mulia. Jadi kita harus memuliakan wanita. Kita harus memuliakan ummi. Kita harus memuliakan umat. Kita harus memuliakan rakyat. Rakyat harus dimuliakan. Menginjak ke surat 58, yaitu tentang wanita yang mengajukan gugatan. Kalau tidak salah, asbabun nusulnya ini tentang sahabat Nabi perempuan yang berani menggugat Nabi Muhammad.
ciri-ciri wanita yang merdeka itu mempunyai kesetaraan hak. Dan di abad tersebut, abad 7, di Mekah dari kota yang jahiliyah menjadi kota yang madaniyah. Wanita berani menggugat Rasulnya. Ini suatu prestasi pembebasan dari Kanjeng Nabi. Nah, selanjutnya ketika sudah mempunyai kesetaraan, maka tentu saja wanita-wanita tersebut akan diuji atau al-mumtahanah. Sehingga kalau kita melihat 5 nama-nama surat ini seolah-olah mencerminkan perjalanan manusia, dari manusia yang tidak mengenal Tuhannya, tidak mempergunakan akal dan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, dari rakyat yang masih terbelenggu, yaitu menjadi perahan, hanya diambil susunya dan diambil tenaganya dan dagingnya. Rakyat yang masih terbelenggu, sebagaimana Hos Cokro sampaikan, seperti sapi yang diperah susunya dan diambil tenaganya serta dagingnya, sekedar dikasih makan, menjadi Anisa, wanita yang terhormat. Selanjutnya wanita yang terhormat itu akan bertransformasi, berkembang menjadi sebagaimana Maryam, wanita yang paling mulia. Dengan kemuliaannya dan kehormatannya, maka wanita tersebut mempunyai derajat yang sama. Cirinya apa? Mempunyai hak untuk menggugat, mempunyai hak untuk berbicara. Nah, selanjutnya dengan haknya tersebut tentu ada kewajiban. Maka tentulah orang-orang yang sudah merdeka tersebut akan mendapatkan ujian. Ujian yang paling pertama adalah para pemimpin. Bagaimana mengembalakan rakyatnya ini. Kalau dalam Kembang Lirik Bocah Angon, nah, Bocah Angon ini harus mengembalakan gembalaannya. Setiap kamu adalah penggembala dan akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Nah, demikianlah sedikit pembahasan kami tentang kepala banteng, yang akhirnya memang itu adalah simbol dari rakyat yang merdeka, rakyat yang punya senjata, yaitu 2 tanduk, diawali dari bastotan fil ilmi wal jisim, yaitu samapta raganya, samapta ilmunya. Nah, itulah yang harus digembala oleh para pemimpin, para bocah angon, untuk menuju hikmah dan kebijaksanaan. Hikmah dan kebijaksanaan akan kita bahas nanti dalam sesi pembahasan sila keempat. Nah, ini untuk sesi tentang lambang kepala banteng kita cukupkan. Kita akan kembali lagi ke sila ketiga yang belum tuntas. Demikian pembahasan ini kami cukupkan. Atas kekurangan dan khilaf ngomong kami minta maaf, dan kami akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ayati yaqubutu fi sakinatin min rabbikum wa yabaqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Sadaqallahul azim.